Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Alinzia Buku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dua materi. Yang pertama adalah anatomi dan fisiologi sistem endokrin, dan yang kedua adalah anatomi dan fisiologi sistem panca indera. Kelenjar endokrin adalah sekelompok sel sekretori yang dikelilingi oleh jaringan besar kapiler. Kelenjar endokrin ditemukan pada sebagian besar tubuh manusia yang mensekresikan hormon ke dalam cairan interstitial. Hormon kemudian masuk ke dalam darah untuk dibawa ke jaringan dan organ lainnya, di mana mereka melakukan aksinya dengan mengubah fungsi seluler. Dalam tubuh manusia terdapat dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin menghasilkan zat non-hormon, misalnya keringat dan saliva. Kelenjar ini memiliki ductus yang membawa hasil sekresi ke bagian luar tubuh atau external membran. Sedangkan kelenjar endokrin sering disebut kelenjar yang tidak memiliki ductus atau saluran. Berikut kita akan membahas beberapa kelenjar. Yang pertama ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu dan terletak di leher, anterior pada trakea, inferior terhadap laring. Terdiri dari dua lobus, masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus. Anterior kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh manusia. Yang kedua ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Yang ketiga ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak dekat dengan bagian atas masing-masing ginjal. Setiap kelenjar memiliki korteks luar dan medula dalam. Dan yang keempat terdapat kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak pada di regio epigastrik dan hipokondrium kiri pada abdomen. Dan yang kelima terdapat testis dan ovarorium. Gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria dan oosit pada wanita. Berikut kita membahas tentang panca indera. Panca indera merupakan organ-organ akrin yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang menanganinya merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa dari organ indera menuju ke otak, di mana perasaan ini ditafsirkan. Beberapa kesan timbul dari luar seperti sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Ada kesan yang timbul dari dalam, antara lain lapar, haus, dan rasa sakit. Sistem indera memerlukan bantuan sistem saraf pusat. Nah, berikut adalah fungsi dari bagian-bagian panca indera tersebut. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan terletak pada mata atau organ visus, terdiri dari organ okuli, aksesoria atau alat bantu mata, dan okulus atau bola mata. Saraf indera penglihat atau saraf optikus atau urat. Saraf kranial kedua timbul dari sel-sel ganglion dalam retina bergabung dan membentuk saraf optikus. Yang kedua adalah lapisan tengah bola mata disebut tunika vaskular atau uvea dan tersusun dari koroid, badan, silaris, dan iris. Lapisan koroid adalah bagian yang sangat berfungsi untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya. Yang keempat adalah rongga mata. Rongga anterior dibagi menjadi dua ruang, yaitu ruang anterior terletak di belakang kornea dan di depan iris. Yang berikut vena orbita terutama adalah vena orbitati superior dan inferior. Vena orbita superior secara klinis penting karena obi merupakan jalan masuk saraf dan pembuluh darah origo-otot ekstra. Okuler kecuali musculus obliquus interior. Mata adalah organ sensorio kompleks yang mempunyai fungsi optikal untuk melihat dan saraf untuk transduksi, mengubah bentuk energi ke bentuk lain atau bentuk sinar. Yang kedua adalah indera pendengar. Pendengar merupakan indera
mekanorespon karena memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Telinga menerima gelombang suara, diskriminasi frekuensinya, dan menghantarkan informasi dibawa ke susunan saraf pusat. Kemudian ada fisiologi pendengaran. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengan ke jendela ova. Yang ketiga ada indera pencium. Alat penciuman terdapat dalam rongga hidung dari ujung saraf otak nervus olfaktorius. Terabur saraf ini timbul pada bagian atas selaput lendir hidung yang dikenal dengan olfaktori.